kita akan mengirimkan sejumlah bibit pepaya untuk saudara-saudara kita di Cadas Gantung yang masuk ke desa Mekar Malik, Kecamatan Cimenyan. Di daerah tersebut banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan dari sisi ekonomi, dan kita ingin agar kita berharap dengan ditanamnya pepaya ini oleh saudara kita di Cadas Gantung, mereka akan mendapatkan gizi yang lebih baik dari buah-buahan yang mereka tanam. Ayo, mari kita berangkat. Coba aja, menang ya? Udah, tiga ini. Mungkin juga kampung yang kecil ini penghuninya sedang pergi ke ladang, terutama para suaminya di ladang pertanian, dan yang tinggal biasanya kaum ibu dan anak-anak. Tapi mereka juga kelihatan sekarang sedang tidak ada di rumah ya. Teman-teman, saya dan beberapa teman Odesa saat ini sedang berada di kampung Cadas Gantung di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Cadas Gantung ini merupakan salah satu tempat yang menjadi tonggak perjalanan Odesa ya. Jadi ketika itu tahun 2016 sejumlah orang dari Odesa sedang menyusuri belusukan, asruk-asrukan ke beberapa tempat di Cimenyan. Kemudian di Cadas Gantung menemukan seorang perempuan, seorang ibu yang namanya Bu Amah, usia 64 tahun waktu itu. Ternyata beliau sudah berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa bergerak selama 4 bulan dengan kondisi menderita sakit kanker yang sudah stadium 4 ya. Waktu itu diketahui sakit kanker setelah dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelum itu tidak ada penanganan kesehatan di sini yang memadai. Bahkan Bu Amah belum sempat diperiksa oleh tenaga medis setempat di sini. Kemudian ketika akan membawa ke rumah sakit mengalami kesulitan juga karena tidak ada ambulan yang tersedia, tidak ada juga mobil yang bisa dipergunakan. Akhirnya kita mencari mobil milik warga dan kemudian kita sewa mobil itu, dan Bu Amah dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ternyata memang diagnosa dokter, katanya ini sudah menderita kanker yang akut stadium 4, sesuatu yang memang baru diketahui oleh keluarganya, termasuk oleh suaminya Pak Damin. Selama ini tidak pernah berobat memang, karena sulit ya untuk berobat dari sini. Kondisi geografis dari Cadas Gantung ini memang cukup terpencil kampungnya dibanding dengan kampung-kampung lain yang ada di desa Mekar Malik, Kecamatan Cimenyan. Relawan kami kemudian datang ke sini, ada Mudris Amin, ada Khoil Anwar, ada Faiz Mansur dan sebagainya, membawa Bu Amah dengan menggunakan tandu. Waktu itu dibawa ke mobil ke sebelah sana yang cukup jauh, ratusan meter, kemudian dibawa ke Hasan Sadikin menggunakan mobil. Ternyata bukan hanya di Cadas Gantung, relawan Odesa kemudian menemukan fakta-fakta serupa yang sama menyedihkannya, sama memprihatinkannya, menyangkut soal kesehatan, soal sanitasi yang menimpa warga Cimenyan, Kabupaten Bandung ini di banyak tempat. Dari situlah kemudian kami melakukan satu gerakan yang lebih terkonsolidasi, membentuk sebuah organisasi yang namanya Odesa. Dengan cara demikian kita lebih leluasa, lebih tertib lagi untuk mendata dan mencari atau menemukan hal-hal yang seharusnya kita tangani di kawasan Cimenyan ini. Setelah kita melakukan sistemisasi lewat sebuah organisasi yang bernama Yayasan Odesa Indonesia, kita menemukan 2 isu penting di dalam gerakan ini, yaitu pertama soal krisis lingkungan dan krisis manusianya dalam bentuk kemiskinan. Nah, hal ini kemudian menurunkan sejumlah program, antara lain ada sekolah samin di situ, ekonomi, kemudian juga pertanian, sosial, beasiswa untuk anak-anak, dan banyak lagi program-program lain yang merupakan turunan dari 2 isu penting yang ditemukan oleh Odesa.
Tidak terasa perjalanan Odesa sejak 2016 berarti sudah sekitar 6 tahun nih ya melayani masyarakat di kawasan Cimenyan. Banyak sekali teman-teman di perkotaan dari berbagai tempat di Indonesia ini yang memberikan simpati dan empati kepada warga Cimenyan yang membutuhkan melalui Yayasan Odesa Indonesia. Dan siapapun yang ingin bergabung atau ingin mendonasikan, ingin juga ikut urun rembuk dalam gerakan Odesa ini, kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman datang ke Odesa, dan tidak selalu untuk menyumbang ya, tapi juga bisa untuk silaturahmi dengan masyarakat di sini dan sama-sama memikirkan apa kira-kira jalan yang paling baik untuk mengentaskan persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat di Cimenyan ini. Ini rumahnya Mang Damin, salah seorang petani dan penggali batu di kawasan Curug Batu Templek ini, Mang Damin. Ini orangnya Mang Damin. Assalamualaikum. Aduh, ini namanya. Aduh, sering kali ah. Aduh, kegiatan tahun wae. Ada bukan atep, Pak. Nyupiran. Penuh. Hari ini kita sudah sampai di Cadas Gantung, sebuah kampung yang agak pelosok ya di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita menyerahkan sejumlah bibit kepada Mang Damin, dan juga tadi ada sejumlah penduduk juga yang meminta agar bibitnya ditanam di lahan-lahan mereka. Nanti kita juga akan mengirim lebih banyak lagi bibit, 11 rumah. Nanti kita akan kirim satu rumah itu sekitar 10 bibit pepaya ya, supaya nanti pepayanya tumbuh di halaman rumah mereka dan bisa menikmati gizi dari pepaya California yang memang rasanya enak dan gizinya cukup baik. Itu semoga Mang Damin bisa memelihara tanaman ini dengan baik, juga warga sekitar di sini, dan nanti akan menikmati hasilnya dan lezat. Ya, ini sekitar 7 atau 8 bulan lagi pepaya ini akan berbuah dan panen. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di sini pada Mim ya. Iya. 7 bulan atau 8 bulan mendatang kita akan makan pepaya secara bersama-sama ya. Ini tolong dipelihara dengan baik. Mari kita lanjutkan lagi penanaman ini di tempat yang lain. Gardang gedang, gardang gedang. Sini ada pohon pepaya lokal ya, pohon pepaya tradisional yang sudah berbulan-bulan tumbuh dan menghasilkan buah pepayanya seperti ini. Beda dengan pepaya California, kalau sudah tumbuh seperti ini, malah lebih pendek dari ini, itu buahnya sudah bagus dan sudah siap panen dalam waktu 7 sampai 8 bulan. Ini buahnya juga tidak minimalis seperti ini ya. Ini kan paling berapa, 7 atau 8 atau 10. Kalau buah dari pepaya California ini bisa mencapai puluhan ya, sampai 40 sampai 50 biji itu bisa dipanen. Ini kandang asalnya kandang domanya Kang? Ya. Kandang domanya kemana? Wih, di Kurban ya. Nah, ini nanti menjelang Idul Adha biasanya ini berisi lagi, mudah-mudahan domanya ya. Nah, Mau Oci masih sehat ya? Assalamualaikum Mau Oci. Aduh Mau Oci, sabar 10 tahun yang lalu saya kaget ya Pak Mau Oci. Hadir Pak, ini Pak. Amang hadir sama Oci. Belum video Mas. Zaman? Oci teh. Video ya. Dari rawai Moci. Baju naon Moci teh? Ada uang wae. Ada uang wae, ada mereka lupa.
Serang saat di bumi mau cih? Nyalira. Tapi mapa masih tiasa lo cih teh? Mapa masih tiasa? Terus tiasa? Oh. Tapi kalabat teh nggak gesor. 80. Kenal Kama Ati itu di Cisanggarung. Mati ke sami siswana 80 tahun sepuh. Cisanggarung. Ya, mak bade ieu mak melak tangkal gedang. Nya di Caket Bumi ma Oci cenah naon nya? Oke. Mudah-mudahan kayuswaan kumahnya kayak gedangna tiasa kapanen gitu tah. Ya gedangna gedang raos. Cenah naonnya di pelakannya? Oh, kang omah di ditu. Gedang panjang. Gedang California namanya teh. Kita sekarang menanam pohon pepaya California itu di halaman rumahnya Ma Oci ya. Lansia yang sudah berusia sekitar lebih dari 90 tahun. Beliau menempati rumah ini dan di depan rumahnya itu ada halaman yang cukup luas karena beliau tidak mungkin melakukan penanaman pepaya ini sendirian. Tentu warga di sini membantu untuk menanam pepaya di halaman rumah Oci. Itu mau Ocinya? Ya, oke. Saya tumbuhna pepaya California serang tiasa dituang rumah Oci. Ya, itu mau Oci. Tangguh ieu ku runtah. Ajuran ini dia. Kami enak henteu damel ngagali batu. Ya, iya mah jadi buburu kela matur gitu. Oh, macul. Oh, Naon deui gitu nyelang-nyelang gitu. Nyelang. Emang pami ngagali batu henteu tiap dinten? Ngua dinten, ngua minggu. Ngua dinten. Ngua dintennya. Tapi ayeuna henteu. Ayeuna mah buburu kela Bubur matur. heula, jadi selang-seling. Iya. Kunaon teh bisa juragan batuna meureun nah teu ngagali cenah kumaha. Hah? Bisa bendu juragan batuna. Iya. Kunaha kumaha teh. Teu soar tos tapi teh agalieun. Teu aya maksudnya. Tapi anu nuju sepi ke penggalian atau nuju araya? Nyonog kene anu nyonog mah gitu tah, anu ngeureuyeuh gitu. Dia menyelang-nyelang anu. Ya. Yo bubur kela matur. Meureun karena batu terus capeknya Mang ya. Terus sabaraha puluh Nambahin. tahun ngagali Wah, batu. seumur ieu aya keur aya kene bapak deh. Aya di umur 15 tahun? 15 tahun. Aya nuju SD, nuju SMP gitu. Aya. 15 tahunnya mau usia 15 tahun, akhirnya tuh usia 70. Nah, tinggal cari selisihnya aja dia. Pada ini sudah puluhan tahun menggali batu. Dan batunya masih tetap di situ masih banyak ya? Banyak kembang. Dan batunya masih keras juga ya? Walaupun Mang Damin sudah lama gitu ya. Tapi Mang Damin, dalam dinas minggu sok aya full ya terus ngegali batu. Wah, jono nggak eta ge. Ti Wah. anjing-anjing. Iya. Dugi ka? Lebih ke jam opatan dan kilo gitu kan. Sabaraha urang tah pamesa dinten? Rencana. Aya tiluan gitu, duaan gitu. Duaan anu ieu anu dikeroyeuh mah gitu. Mang selama ieu Mang pernah kejadian naon ngagali batu? Rag-rag ge atau kumaha kan Wah, tos? teu aya ieu mah. Alhamdulillah ya. Tiap kamu subahan lah ya. Tapi kan tata rekalan kaluhur Mang Damin nya. Wah, jana pe saya ini jana berpower tuh dah geus. Jaba geus. Tapi kampung urang sok keur kora mah.
Ayeuna mah dihandap we. Ya napa para rawur ngomong ke 10 kieu tuh aduh ini Nya liga luhur teh ieu tuh ayo rieur teh licinnya ieu ge naon teh batuna ge kan Iya. terus hujan. para rawur Tina sadinten Mang Damin kenging sabaraha seueur batu. wah ari teh aya bebenangan aya kosong bisa tuh Nah kosong kan ngagali batu pasti aya batuna mah kosong. iya ada ngagali heula ke kosong-kosong gitu ke bebenangan gitu Tah lamun itu dina jadi teu tangtu gitu tah lamun dina bebenangan sabaraha seueur sabaraha kubik tah nu kabagian Mang Damin. sekolah saminggu sekolah menang 2 mobil gitu kan Kita kusararea nya lamun kitu sabaraha kabagianna ka bumi artos. atas mah gitu kurang pang agengna kayak 200 gitu 200.000 dina saminggu teh. nya Dina lamun nya ayaan. nya Tapi tidinya kosong deui gitu. nya Oh ya. 200 berarti tina sabulan kantos kenging 1 juta. saya tuh mau kenging Oh Betul. kengingnya. Heeh. Di dina sabulan. Lamun eta eusi ayaan gitu nya. nya Lamun nuju kosong we sabulan kosong oge. kayak saku ge deh Iya. Tapi itu sampainya ke tuang mahnya. ayo manyakeun dahar gitu Ya itu tuang mah aya anggar kan. nya Alhamdulillah itu sampai ke tuang sangu gitu. Ya bagus lah. Bang kira yang biasa wartos kan Bapak Isnya tinggal kasih balingming atau Kang Ujang. sok ngirim Pak. Lewat Kang Ujangnya. Ya, Kang Tahu Ujang. aja uang ketemu kira sok ieu fotoan sok masihan itu teh panggil. Alhamdulillah. Ya, namun tinggi kan sok anu nganceran orang-orang relawan Odesanya kadianya. Mudah-mudahan manfaat. Coba dulu. Mang, ieu nu disebut surutuk. Ya. Surutuk Kuba teh ieu Mang. Anu sok diudud ku Fidel Castro, da ieu surutuk Kuba. Saha Fidel Castro tanya ini. Fidel Castro teh urang Cikawari. Fidel Castro teh sok ngaleueut sok ududna teh udud surutuk. Urang Cikawari si Fidel Castro teh mah. Tapi tong dicampur jeung bako ieu. Ieu mah aya unsur menyana. Jadi lamun diseungeut kumang di mana wae turun tah teu kahayangan teh. Teu kahayangan anu bau menyan. Ada tengah gabah anjeunna emang. Enggak, orang bohongin orang. Obat udah. Padamim pertama kali kenal Padamim itu sekitar 6 tahun lalu. Ya, ketika istri Padamim beliau itu yang namanya Ibu Ama menderita sakit keras, penyakit kanker stadium 4 yang selama berbulan-bulan di rumahnya tidak ada penanganan yang memadai ya untuk penyakit almarhumah itu. Nah, kami menemukannya ketika sedang kerusukan di daerah Cadas Gantung dan kemudian membawa Bu Amah ini ke rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Tentu dengan menggunakan sarana transportasi yang ada, karena waktu itu seadanya ya, karena waktu itu kita nyari ambulan juga susah, nyari angkutan yang memang layak juga susah. Akhirnya kita membawa Bu Amah dengan cara ditandu ya Padamim ya, digotong, dibawa ke mobil yang kita sewa untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ini Padamim ini sebagai suami yang setia, beliau menunggu Bu Amah sampai 2 minggunya. Oh iya nana udurna Pun di rumah sakit Hasan Sadikin di Petungguan ayahnya 2 minggu oleh Padamim sebagai seorang suami yang bertanggung jawab menunggui Bu Amah. Dan waktu itu Bu Amah sama Padamim itu tidak memiliki yang namanya kartu kesehatan ya, tidak memiliki semacam asuransi BPJS kesehatan juga tidak punya, tapi
mereka itu manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia seharusnya, dan kita urunan dengan banyak orang, dengan para dermawan, bagaimana caranya agar manusia ini diperlakukan secara layak dan supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang sepatutnya di rumah sakit. Maka kami pun membawa beliau ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selama 2 minggu Pak Dami menunggui di sana, dan akhirnya Ibu Amah meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini memang kalau dari sisi agama ini memang sudah takdir ya, tetapi tentu sebelum itu pantasnya memang ada upaya-upaya dari aparat setempat yang paling dekat dengan kehidupan warga di sini untuk melihat kondisi warganya seperti apa, sehingga tidak ada penanganan yang lambat bagi mereka yang menderita penyakit yang serius seperti Ibu Amah itu. Ini sebagai sebuah pelajaran juga bagi kita. Lakukan langkah ini memang bukan hanya pada kasus Bu Amah ya, tetapi juga di kampung-kampung lain kita banyak menemukan kasus serupa, dan kita melihat bagaimana minimnya penanganan yang dilakukan oleh aparat terkait terhadap warganya yang harus menerima bantuan, termasuk dari sisi kesehatan. Ini sangat lamban, sehingga banyak warga yang tidak terlayani dengan baik. Nah, kami hadir di sini bukan sebagai superhero, bukan sebagai pahlawan, tapi kami ingin membantu ya, barang sedikit. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan juga bermanfaat dan membantu kesulitan dari pemerintah yang tidak bisa maksimal mungkin melakukan pelayanan kesehatan kepada warganya. Melakukan